Keturunan Yaman Rizik Syihab ngamuk ke Prabowo karena singgung negeri asalnya, hingga bawa-bawa Wali Songo yang kembali diklaim juga keturunan dari kakek moyang dia. Presiden, lihatlah betapa bangsatnya keturunan Yaman di Indonesia yang terang-terangan memalsukan nasab Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Dan catatan dari leluhur, mulai dari Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, semuanya akurat bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi jalurnya. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu yang mempersilahkan para pembuat gaduh Indonesia untuk kabur ke Yaman sepertinya telah membuat para keturunan palsu Nabi Muhammad yang datang dari negeri miskin tersebut benar-benar terusik dibuatnya, hingga membuat pentolan dari golongan mereka, Rizik Syihab, koar-koar seperti mau putus urat leher dia. Merasa tidak terima negeri asal mereka yang selama ini selalu mereka doktrinkan kepada umat Islam sebagai tanah yang sangat mulia dan penuh berkah, kini dianalogikan sebagai tempat pembuangan para pembuat gaduh negara oleh Presiden kita. Kemarahan Said palsu Rizik Syihab atas pernyataan Presiden hingga keluar kata-kata biadab yang melabeli Presiden kita seperti setan, semakin membuka mata bangsa Indonesia akan betapa tidak tahu dirinya keturunan imigran Yaman di negeri kita yang tidak pernah mau menyadari segala dosa-dosanya terhadap bangsa Indonesia, selalu membuat gaduh negara. Bahkan yang paling kurang ajar adalah membelokkan berbagai sejarah masa lalu di Nusantara yang semuanya diklaim atas jasa orang-orang dari golongan mereka. Dan di antara pembelokan sejarah terbesar yang dilakukan oleh golongan mereka, para Habib Yaman, yang juga diungkit oleh Rizik Syihab ketika ngamuk menanggapi pernyataan Presiden, adalah dibelokkannya sejarah Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara, bahwa Wali Songo datang dari negeri mereka. Bahkan nasabnya pun dipalsukan juga. Dikatakan oleh mereka jika Wali Songo adalah keturunan dari kakek moyang mereka di Yaman sana. Melihat fenomena itu semua, terlebih hal tersebut jelas sudah digunakan oleh keturunan Yaman Rizik Syihab untuk mengintimidasi bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa seharusnya bangsa Indonesia berterima kasih kepada golongan mereka karena sudah mengislamkan Indonesia. Maka sudah selayaknya Presiden tidak menutup mata. Menteri Kebudayaan sudah saatnya harus turun tangan membasmi pemalsuan sejarah oleh golongan Habib Yaman, terutama mengenai sejarah Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara yang dibelokkan sejarah serta nasabnya oleh golongan mereka demi marwah bangsa Indonesia yang kemarin dituntut oleh keturunan Yaman Rizik Syihab agar berterima kasih kepada golongannya, karena kata dia, golongan mereka lah yang telah mengislamkan Indonesia. Sudah saatnya negara memanggil Maktab Daimi Robitoh Alawiyah untuk mempertanggungjawabkan klaimnya. Minta semua data dan manuskrip yang membuktikan bahwa Wali Songo adalah keturunan dari kakek moyang mereka. Kemudian uji kebenarannya dengan manuskrip yang dipegang oleh Kiai Haji Raden Muhammad Salim Al-Qosimi, keturunan Raden Qasim Sunan Rajat bin Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Mas Muhammad Salim Al-Qosimi, ketua pencatat nasab keluarga besar Sunan Rajat, jelas memegang manuskrip dari kertas daluang, tulisan Pangeran Arif bin Sunan Rajat bin Sunan Ampel. Dan di dalam manuskrip tersebut tertulis Sunan Ampel nasabnya bukan ke jalur Ba'alawi Yaman seperti yang diklaim oleh Rizik Syihab dan Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Itu manuskrip derajat ini masih sangat rapi karena terjaga dengan rapi di keluarga kami. Dibungkus, saya pegang 17 manuskrip itu dibungkus dengan kain khusus ya, dan sekarang
alhamdulillah kami jaga dengan rapi. Peninggalan dari Pangeran Arif bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel ini adalah bukti sezaman. Ketika di tahun 2000 itu saya pertama kali membuka manuskrip tinggalan orang tua, bahwa ketika saya membaca manuskrip ini ternyata data-data silsilah manuskrip dari Sunan Ampel ke atas itu tidak terdapat nama yang merujuk ke Ubaidillah atau Alawi ya. Ini adalah kertas asli Nusantara. Kertas geluang itu mulai digunakan oleh orang-orang tua kita zaman dulu sejak masuknya Islam di Indonesia. Itu sudah lama saya ceritakan itu dari tahun 2000. Tetapi dahulu kan karena ini ya, karena kebanyakan orang-orang mempercayai atau mengetahui bahwa data-data silsilah Wali Songo ke atas itu kan lewat kalangan Rabithah Alawiyah. Jadi dulu saya hanya berdiam diri, tidak mengulas secara total. Sekarang karena sudah terbuka semuanya, terbongkar semua, akhirnya ya kita mencari data silsilah ke atas menurut petunjuk-petunjuk dari data manuskrip yang kita miliki semuanya. Keturunan Sunan Derajat bin Sunan Ampel, Ketua Pencatat Nasab Keluarga Besar Sunan Derajat, telah menunjukkan kepada publik tumpukan manuskrip warisan dari leluhur beliau yang diantaranya mencatat bahwa Raden Rahmat Sunan Ampel bukanlah keturunan Baklawi Yaman. Maka sudah sepatutnya negara harus hadir untuk meluruskan semuanya agar kaum keturunan Yaman tidak terus berbuat zolim di bumi Indonesia. Mengklaim semua tokoh-tokoh besar yang membangun peradaban di Indonesia adalah orang-orang dari golongan mereka. Kita sudah melihat sendiri akibat dari klaim kaum Habib Yaman atas sejarah Nusantara. Dedengkot golongan mereka, Imam Jumbu Rizik Syihab, sangat tidak tahu diri sebagai keturunan pendatang, berkata bahwa bangsa Indonesia harusnya berterima kasih kepada golongan mereka, karena kata dia, golongan merekalah yang berjasa besar mengislamkan Nusantara. Karena klaim Wali Songo berasal dari golongan mereka pula, keturunan pendatang Bahar Smith pernah menghina dan merendahkan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia niscaya masih menjadi penyembah pohon jika tidak kedatangan orang-orang dari golongan mereka. Seolah-olah leluhur kita di zaman dahulu adalah bangsa yang tidak berperadaban, disamakan dengan kakek moyang mereka di Yaman sana, bangsa jahiliyah penyembah batu-batu berhala sebelum kedatangan Rasulullah. Negara tidak boleh diam. Kezoliman keturunan Yaman membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, mengklaim tokoh-tokoh besar pembangun peradaban di Nusantara adalah bagian dari golongan mereka, sungguh akan berakibat sangat fatal terhadap kelangsungan hidup anak cucu bangsa Indonesia di masa depan jika kejahatan mereka tidak dihentikan di masa sekarang. Bisakah kita membayangkan seandainya sejarah yang dibelokkan oleh Baklawi Yaman dipercaya oleh anak cucu kita, atau bahkan diakui dan ditulis secara resmi oleh negara, yang mana sejarah tersebut menuliskan bahwa semua peradaban di bumi Nusantara dibangun oleh orang-orang dari golongan mereka kaum Habib Yaman, dan di sisi lain, golongan Habib Yaman rata-rata berkelakuan seperti Rizik Syihab yang akan selalu mengungkit jasa leluhurnya sebagaimana yang sudah tercatat dalam sejarah, maka bagaimana anak cucu kita kelak menghadapi golongan mereka? Tidakkah bangsa Indonesia di masa sekarang merasa berdosa jika anak cucunya di masa depan dihadapkan dengan sejarah yang sejarah tersebut mencatat bahwa golongan keturunan Yamanlah yang berjasa membangun peradaban di bumi Nusantara? Akankah anak cucu kita kelak memiliki kebanggaan sebagai suku dan sebagai bangsa jika sejarah yang dibaca oleh mereka tentang peradaban di Indonesia ternyata sama sekali tidak ada peran dari leluhurnya, karena yang tercatat justru orang-orang keturunan Yamanlah yang berperan membangun peradaban di tanah leluhur mereka?